Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanam Sekia dengan kelompok saya Radul Jannah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis perencanaan pendidikan menurut tingkatannya. Pengertian perencanaan pendidikan. Perencanaan merupakan tindakan menetapkan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan, bagaimana mengerjakan, apa yang harus dikerjakan, dan siapa yang mengerjakan. Yang dimaksud tindakan menetapkan terlebih dahulu. Jadi seperti halnya tujuan. Jadi adanya perencanaan juga ada tujuan. Tujuan yang akan dicapai, maka akan dibuat perencanaan yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan tersebut. Terus bagaimana mengerjakan, strateginya gimana, apa yang harus dikerjakan, dan siapa yang mengerjakan. Prinsip perencanaan, seperangkat tindakan, upaya memecahkan masalah, memiliki dimensi waktu, dan berorientasi ke masa yang akan datang. Suatu proses berputar dengan adanya umpan balik melibatkan beberapa alternatif untuk mencari pemecahan. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Langsung saja jenis-jenis perencanaan menurut tingkatannya. Yang pertama adalah perencanaan strategis. Perencanaan strategis merupakan berbagai upaya untuk mempersiapkan seperangkat keputusan di masa yang akan datang yang memengaruhi keseluruhan kegiatan yang diselesaikan oleh suatu organisasi. Perencanaan strategis seperti yang dilakukan oleh manajemen tingkat atas untuk memutuskan kemana organisasi ingin mencapai di masa datang dan apa yang harus dilakukan untuk mengejar visi, misi, dan organisasi. Ada beberapa fokus di pengembangan tersebut. Alat-alat yang digunakan adalah analisis SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, analisis portofolio, analisis space, politik, ekonomi, sosial, lingkungan, teknologi, analisis kekuatan partner, tentang BCG. Alat-alat ini membantu manajemen untuk merancang strategi mempertimbangkan berbagai elemen yang akan mengarahkan organisasi menuju visinya. Adapun langkah-langkahnya adalah pertama analisis keadaan sekarang dan masa yang akan datang. Yang kedua, identifikasi kekuatan dan kelemahan lembaga atau organisasi. Yang ketiga, mempertimbangkan norma-norma. Yang keempat, mengidentifikasi kepentingan dan risiko. Yang kelima, menentukan ruang lingkup hasil dan kebutuhan masyarakat. Yang keenam, menilai faktor-faktor penunjang. Yang ketujuh, merumuskan tujuan dan kriteria keberhasilan, menetapkan penataan distribusi sumber-sumber. Konsep perencanaan strategi dapat diterapkan dalam perencanaan pendidikan. Perencanaan strategis dilakukan apabila dalam proses perencanaan memperhatikan visi dan misi lembaga berkaitan dengan kepentingan stakeholder. Dengan perencanaan strategis ada kecenderungan diperoleh suatu perumusan program yang lebih operasional dengan berbagai faktor yang berpengaruh, yaitu faktor internal dan eksternal, sehingga perlu diperhitungkan dalam perencanaan. Hal tersebut diikuti dengan kajian isu-isu strategis bagi pengembangan prioritas lembaga. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu lanjutan tentang jenis-jenis perencanaan pendidikan yang kedua, yaitu perencanaan koordinatif atau manajerial. Jadi sesuai dengan namanya, perencanaan koordinatif itu ditujukan untuk mengarahkan jalannya pelaksanaan sehingga tujuan yang telah ditetapkan tadi itu dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kemudian yang selanjutnya yaitu rencana operasional. Rencana operasional ini memberikan peta jalan rinci yang menguraikan bagaimana kegiatan akan diselesaikan dan oleh siapa. Dengan kata lain, rencana operasional itu sangat taktis dan terfokus pada jangka pendek. Rencana operasional ini dibuat berdasarkan rencana strategis organisasi. Perencanaan operasional ini dapat dianggap sebagai alat manajemen yang memfasilitasi koordinasi sumber daya organisasi seperti sumber daya keuangan, sumber daya fisik, dan sumber daya organisasi seperti sumber daya keuangan, sumber daya fisik, dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rencana strategis tadi. Kemudian
Rencana operasional ini harus berisi tujuan yang jelas, kegiatan yang perlu disampaikan, standar kualitas yang diharapkan, hasil yang diinginkan, kemudian kebutuhan staf dan sumber daya, dan berbagai mekanisme pemantauan lainnya. Manajemen menengah dari area fungsional organisasi bertanggung jawab untuk membuat rencana operasional. Proses yang menentukan aktivitas bisnis sehari-hari itu dikenal sebagai perencanaan operasional. Perencanaan dilakukan untuk mendukung perencanaan strategis untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam proses ini, tujuan jangka pendek perusahaan ditentukan serta sarana untuk mencapai tujuan tersebut juga ditemukan. Rencana ini lebih memusatkan pada apa yang dikerjakan pada tingkat pelaksanaan, dikerjakan pada tingkat perencanaan di lapangan dari rencana manajerial. Perencanaan ini bersifat dan berfungsi memberi petunjuk konkret tentang pelaksanaan suatu proyek atau program, baik tentang aturan, prosedur, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang telah ditetapkan. Manajemen tingkat menengah menjalankan fungsi proses perencanaan operasional. Ini termasuk perencanaan kegiatan bisnis reguler dan operasi untuk periode singkat. Dalam proses ini, organisasi diklasifikasikan ke dalam berbagai departemen, divisi, unit, dan pusat di mana perencanaan dilakukan secara individual yang selaras dengan perencanaan strategis untuk mencapai visi dari organisasi tersebut. Kemudian ada fitur-fitur perencanaan operasional. Yang pertama yaitu tujuan perlu didefinisikan yang jelas. Kemudian yang kedua, pencapaian hasil yang diinginkan. Kemudian kegiatan harus dilakukan sesuai dengan yang diputuskan. Setelah itu yaitu pemeliharaan standar kualitas. Kemudian yang terakhir yaitu mengukur performa. Sekian dari penjelasan kami tentang perencanaan, jenis-jenis perencanaan pendidikan menurut tingkatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.